Salam sejahtera buat kita sekalian. Pertama-tama harus sampaikan ucapan terima kasih kepada Gusmis, Yai Juhairi Misrawi, pada Mas Joko yang di tengah kesibukannya bersedia menjadi pemantik diskusi kita ini. Yang kedua, saya berterima kasih kepada mengucapkan selamat untuk Yai Juhairi Misrawi karena beliau diangkat menjadi dubes di Tunisia, tinggal berangkat gitu aja. Kita bersyukur karena sebelum beliau berangkat masih berkesempatan untuk berdiskusi dengan beliau. Kemudian saya juga menyapa teman-teman yang dari luar provinsi. Ini ada Pak Tuntun dari Lampung, Mbak Nia dari Jakarta, Mas Gembos atau Mas Bambang Yudo Pramono dari Jakarta, lalu ada Aji, Mas Aji dan Mas Mama buka juga ya? Dari Yogyakarta, Mama Mas Tadi dan Mas Cindelaras dari Yogyakarta. Lalu ada Mbak Dina, Mbak Dina Sulaiman dari Bandung, gabung dengan Unpad, dan beberapa teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari wilayah mana. Tapi forum ini bukan saja dihadiri oleh peserta dari Jawa Timur. Nah ini selamat siang Pak Tuntun. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya Lampung? Baik Pak, baik. Alhamdulillah. Juga ada Pak Budi dari Semarang. Mungkin belum bergabung ya. Jadi begitu. Yang kedua, saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa Jatim Forum itu bukan organisasi, atau Forum Jatim itu bukan organisasi, tapi hanya peranata sosial. Jadi Forum Jatim itu tempat berkumpulnya para aktivis, akademisi, senior, tokoh agama, LSM, aktivis-aktivis muda yang berkumpul secara sukarela. Ada juga dari unsur polisi seperti Pak Damar Bastian, Pak Ter Pratikno dari Polda Jatim, lalu ada tokoh-tokoh profesional yang lain, ada anggota DPRD, dan ada juga dari tokoh birokrasi. Jadi bukan organisasi tetapi lembaga. Jadi forum, hanya forum. Tidak ada anggota tapi semua adalah partisipan, dan dalam event tertentu saja beberapa orang atau satu orang diberi mandat untuk menjalankan aktivitas tertentu. Pada kesempatan siang hari ini kami mengucapkan juga terima kasih kepada para senior, Prof. Hotman, Prof. Arjono, Prof. Ali Maskan Musa, Pak Yai, Prof. Anita Lee, Prof. Wani, Prof. Haryono, BPIP, dan beberapa senior yang lain yang di tengah kesibukan masih sempat masih menyempatkan waktunya untuk bersama-sama kita. Baik Bapak Ibu, yang terakhir saya ingin menyampaikan juga terima kasih kepada Prof. Ali Maskan Musa yang sekaligus akan memberi pengantar pada diskusi kita siang hari ini. Monggo Pak Yai menyampaikan. Mas Anton, Prof. Hotman. Ini yang diberi mandat kebetulan Prof. Ali Maskan. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua yang sangat kita hormati, senior-senior, dan yang paling senior saya yakin Mas Anton dari Ubaya, Prof. Hotman, juga ada ya, guru saya Pak Priyatmoko, dan yang lain Prof. Wani, tadi ada Prof. Haryono yang dari BPIP, dan khususnya Sohibul Bed Mas Bambang, hajat sebenarnya, dan khususnya Pak Joko ya dari pemantik, dan juga tidak lupa ya Pak Kiai Rawil lah. Jangan dipanggil Gus terus, sudah meningkat, sudah waktunya Kiai. Oh, ya, Gus Dur dulu selalu cerita kalau saya dipanggil Gus kapan jadi Kiai, katanya begitu. Padahal kalau sudah jadi duta besar itu sudah tingkatnya sudah di atasnya Kiai itu ya. Kalau belum duta besar itu setengah Kiai, kalau sudah duta besar itu sudah Kiai penuh itu. Your Excellency. Ya, ininya Pak Haryono yang kita hormati dan yang lain yang saya sebut satu persatu. Yang pertama sudah belum tentu. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Yang paling penting ya. Ya, itu yang paling penting. Kemudian kesehatan itu kemudian untuk lebih kita tingkatkan kualitas perjuangan kita untuk NKRI yang selalu kita tambah harga mati. Ya, dan doakan Pak Mas Anton, Pak Haryono, saya sudah tulis buku NKRI harga mati. Mungkin dalam minggu-minggu, 2 minggu, 3 minggunya akan terbit. Mudah-mudahan. Amin. Terima kasih. Memang sengaja saya beri judul NKRI harga mati dalam perspektif baik sosial maupun agama. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya yakin bahwa kasus Taliban Afghanistan yang sedang kita kaji hari ini adalah bagian daripada, tadi Mas Anton bilang mudah-mudahan ada umpan balik untuk lebih meningkatkan cinta kita kepada tanah air, karena ini masih bulan Agustus. Saya sampaikan juga lewat forum yang berbagai ini, merdeka. Itu yang Merdeka. 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 Ampun merdeka. Ya. Dan ini saya yakin Pak Mas Bambang, Mas Anton, Prof. Hotman semuanya ini luar biasa kalau bicara kemerdekaan yang jembatan Mas itu sebenarnya tanggal 17 itu faktor atau aspek mahasiswa waktu itu kampus sangat luar biasa. Itu kalau saya membaca sejarah, kalau Bung Karno, Bung Hatta tidak diculik oleh Soekarni dan para mahasiswa itu bisa-bisa tidak 17 Agustus itu bisa-bisa belum tentu sampai kapan. Dan bahkan ketika Bung Karno pun mau 17 Agustus, sebenarnya kan Nishimura sebagai penguasa militer itu belum setuju untuk merdeka, walaupun Laksamana Maeda memberikan respon yang cukup positif, tapi Nishimura yang paling tahu jawab tidak boleh. Tapi karena desakan para mahasiswa dan mahasiswa di kampus, saya kira 17 Agustus itu tidak bisa dilepaskan dari orang-orang kampus yang waktu simbolnya adalah mahasiswa. Ya dengan diculik itu, ya kalau tidak diculik sekali lagi kita kadang berpikir tidak dibakar rengas dengklok belum tentu itu ya. Tidak 17 Agustus bisa-bisa waktu itu ya. Maka hari ini mudah-mudahan kalau kita sebagai orang-orang, saya lihat ini banyak akademisi, walaupun ada Pak Haryono yang sekarang sudah malam melintang di Jakarta, tapi sikap-sikap intelektualnya masih luar biasa. Mudah-mudahan bagian tidak hanya knowledge, interpretative knowledge lah yang kita dapatkan hari ini adalah critical knowledge, pengetahuan tentang Afghanistan yang nanti akan disampaikan beliau berdua, yang akan ada renuansasi positifnya kepada peningkatan kualitas berbangsa dan bernegara. Ini pertama. Dan mudah-mudahan kita tidak seperti yang disindir lembaga internasional bahwa Indonesia itu dari 60 negara yang literasinya jelek, kita kan nomor 29. Kemudian tidak kita lah kira-kira begitu, tidak kita itu. Ini yang kedua. Jadi mudah-mudahan kita tetap lifelong learners menjadi
pembelajar yang kapanpun sepanjang masa, apalagi dalam konteks pandemi ini. Mudah-mudahan hari ini lewat beliau berdua, Pak Kiai Zuhairi Misrawi dan Pak Joko Susanto, betul-betul akan muncul the silver lining in the dark cloud. Walaupun gelap, rawi-rawi rantas, malam-malam utuh, yang penting. Jadi pentingnya segera di situ, Bapak dan Saudara sekalian. Mudah-mudahan nanti Pak Kiai Zuhairi sama beliau yang Pak Susanto ya, itu akan memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita sekalian. Kita mudah-mudahan akan tetap pada persepsi yang sama, kita berada pada the same page, pada halaman yang sama, bahwa sekali lagi yang penting NKRI itu adalah final Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah final. Siapa yang akan merubah negara Pancasila adalah akan berhadapan dengan Forum Jawa Timur. Keren. Itu pesannya Mas Anton, bukan saya itu. Pokoknya selama harga mati itu penting. Apalagi sebenarnya kalau saya baca, nanti mungkin Pak Zuhairi yang lebih tahu, dengan menyebut imarah. Ini kan tidak menyebut khilafah mereka. Ini kan al-imarah al-islamiyah Afghanistan. Tidak salah begitu. Jadi mereka menghindari kata khilafah. Tapi imarah. Tapi saya punya kekhawatiran itu sebenarnya transit aja. Imarah itu yang dimaksud ya khilafah. Maka pada saatnya ketika teman-teman Taliban ini sudah merubah menjadi imarah itu yang pada dasarnya ada khilafah, ya itu sebenarnya ya tidak langsung akan memberikan proses-proses inspiring pada teman-teman di Indonesia ini yang menurut terakhir menurut lembaga Lemhanas kan yang masih meragukan dengan NKRI itu bisa sampai 25%. Kalau betul 25%, kajian-kajian antarabangsa agama itu sudah dua lampu kuning. Ya, maka tugas-tugas forum semacam Forum Jawa Timur inilah mudah-mudahan tetap lestari dan mudah-mudahan tetap sehat semua ya. Khususnya ya Mas Anton, saya kira itu yang menjadi ya madegani diwone Forum Jawa Timur itu kan Mas Anton. Ya mudah-mudahan kita jalan terus. Itu yang kedua. Jadi kesimpulan saya ketika mereka merubah Afghanistan menjadi imarah yang pada dasarnya saya khawatir sebenarnya kata lain dari khilafah, mereka tetap menjadikan agama sebagai untuk kepentingan politik ya, as a tool of political engineering ya. Dan sudah sejarah membuktikan ketika agama dan politik terlalu dekat, seperti kajian saya waktu saya mungkin disertasi dulu di Erlangga, kesimpulannya tetap dua. Agama dan politik kalau terlalu dekat selalu bermuara pada dua hal. Satu, agama sebagai alat politik, as a tool of political engineering. Saya menggunakan bahasa Prof. Tandio, Pak Aryono, itu bahasa beliau sebenarnya waktu itu. Ya, selalu mengatakan as a tool of political engineering. Awalnya mereka cari kekuasaan dengan agama untuk agama, tapi kalau sudah dapat kedudukan, itulah yang sering disinggung Gus Dur dulu ayat kursi. Kalau sudah dapat kursi lupa. Ya. Wong politik itu kan kelakarnya tetap berjuang, urusannya beras, baju dan uang. Nah, itu persoalan. Itu yang pertama. Jadi dengan demikian ketika mereka sekarang langsung berubah menjadi imarah, saya kok ada kecurigaan ya sebagai yang pernah belajar itu kata lain daripada al-khilafah gitu. Mereka mengapa tidak mungkin kata al-imamah? Pada di kitab-kitab itu kata imamah itu lebih populer dari kata khilafah. Kitab-kitab besar dari hukum Islam itu tidak kenal imamah, yang tidak kenal khilafah, yang dikenal adalah imamah, al-imamah al-udma, kepemimpinan leadership, bukan khilafah, apalagi negara Islam. Jadi saya mau cerita sedikit, saya 2 kali berdiskusi dengan Mas Ismail Yusanto, Mas Bambang waktu itu. Saya tanya, Mas, sampai kok ingin mengganti menjadi khilafah apa? Perintah Qur'annya apa? Kan enggak ada, saya bilang. Di Quran itu kata khilafah enggak ada. Kalau saya menemukan kata khilafah di Quran, saya berani membayar 10.000 triliun.
Kata khilafah tidak ada, yang ada khalifah. Dan khalifah itu adalah wakil Tuhan yang Gus Dur selalu mengatakan bukan wakil Tuhan, wakilnya Rasulnya Tuhan. Saya ingat Gus Dur selalu mengatakan khalifah di muka bumi ini bukan pengganti Allah, kita pengganti Rasul, Rasulnya Tuhan. Itu Gus Dur selalu mengatakan begitu, ingat saya itu. Dengan sangat tawadhu, dengan sangat rendah hati bahwa jangan merasa kita wakil Tuhan lah di muka bumi ini. Tidak. Ya, kita ini adalah ya meneruskan ya profetik, sikap-sikap profetik lah sebenarnya, dan itu pada semua saja, para nabi, para intelektual, dan mudah-mudahan kita sekalian. Dan yang kedua, kajian-kajian yang sudah lama kita pelajari, kalau agama dan politik terlalu dekat, selalu apa radikalisasi politik atas nama agama. Orang membunuh lawan politik atas nama Tuhan. Maka apa yang dilakukan di Taliban ini, fenomena seperti itu saya yakin masih ada, walaupun kelihatannya mereka memang ada perubahan-perubahan. Itu perubahan luarnya aja. Atau mungkin memang terjadi perubahan karena pengaruh Saudi. Karena pengalaman saya, Bapak Ibu, saya ini pernah kuliah Universitas Imam Muhammad bin Saud, yang itu memang miliknya Saudi yang cabang Jakarta itu. Saya 2 tahun di situ dulu, di Libya, Jakarta. Semua dosen dari sana, kita memang dicuci otak kita menjadi Wahabi. Ini semacam Ali Maskan Musa yang tidak dari. Tapi saya waktu ada yang jadi Afghanistan. Bapak yang kuliah di Surat di Jakarta waktu itu tidak hanya orang Indonesia, dari Afghanistan, ada dari Pakistan, ada yang banyak malah dari Patani, dari Filipina, dari Malaysia. Teman-teman saya itu yang rata-rata memang itu pikiran-pikiran Wahabi yang sangat skripturalistik, dan sekarang memang agak terjadi perubahan-perubahan lebih soft di Saudi. Apakah itu juga ada pengaruhnya dengan Taliban sekarang? Bapak bisa lihat banyak mereka yang lulusan dari Saudi, rata-rata LC dari Saudi. Ya, inilah beberapa catatan saya, Bapak dan Saudara sekalian. Jadi Taliban itu kan memang namanya mahasiswa lah, tolib, ya, dan jamaknya tawalib itu. Cuma memang dalam bahasa Arab bisa dibaca tolibun, tolibin, toliban. Tapi tidak tahu mereka suka Taliban daripada Tolibun atau Tolibin, itu saya juga tidak tahu. Dan itu bentuk mufrad. Kemarin Mas dari Kompas itu, Mas Puncharyono atau siapa itu yang Mas nulis di Kompas itu, dia nulis Taliban itu bentuk jamak, tidak. Taliban itu bentuk mufrad. Jadi Tolib itu jamaknya Tolabah atau Tawalib. Dulu di Sumatera Barat ada sekolah Sumatera Tawalib itu jamak. Jadi Tolib itu mufrad. Kemarin Mas Puncar mengatakan bentuk jamak, tidak. Saya yakin itu bentuk mufrad, jamaknya bisa tolabah, bisa tulabun, bisa tawalib. Ya. Inilah catatan saya, mudah-mudahan nanti betul-betul Kiai Zuhairi ya, dan beliau yang dari Erlangga bisa memberikan pencerahan-pencerahan. Dan catatan saya yang terakhir, ketika Ibnu Khaldun sebagai seorang sosiolog ditanya tentang mengapa sesama Muslim membunuh, Sayyidina Ali dibunuh, cucu Nabi dibunuh, itu jawaban Ibnu Khaldun sederhana. Itu orang Islam itu kalau goblok mesti keras. Ibnu Khaldun mengatakan orang Islam kok keras, mudah mengkafirkan orang, itu orang yang buta sedang melihat gajah. Berarti kesimpulannya kalau orang menggunakan agama untuk ekspresi radikalisme, itu bisa, kalau menurut teori Ibnu Khaldun, itu mereka pasti orang-orang yang belajar agama tidak holistik, tidak komprehensif. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan sedaya mawon sehat walafiat. Amin. 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 Pangestunipun. Ya, Mas Bambang. Sangat tercerahkan. Yeay, matur nuwun. Aryono, Prof. Hotman, ya mudah-mudahan sehat walafiat.